nggak sih ada perkumpulan mahasiswa daerah di UI? Hah, emang ada ya? Gue nggak tahu deh. Ada, banyak banget tahu perkumpulannya. Gue sih nggak gabung. Apa tuh? Mas, kotaknya mas. Oke, Mas. Kok nggak digubris ya? Kita buka aja kali ya? Iya boleh deh. Apa ya? Kertas. Tulisan. Paguyuban. Apa ya? Apa maksudnya ya? Gue juga kurang tahu deh. Tapi halo semuanya, gue Nugi. Gue Ranisha. Di sini kita bakal nyelesain misi nih buat kenalan sama paguyuban daerah yang ada di Universitas Indonesia. Bener banget, langsung aja kita tebak. Paguy. Boleh nih buat tim A langsung masuk temenin sama kita. Halo semuanya. Ih, ramai banget ya Ran. Ramai banget, parah. Oke, mungkin buat mempersingkat waktu langsung kenal aja kali ya. Boleh. Boleh dari yang paling kiri nih. Nih. Oke, boleh dong kenalin dulu namanya siapa nih? Kenalin, nama gue Viko. Oke, Viko boleh dong dijelasin keunikan dari daerah lo tuh apa sih? Oke, jadi keunikan dari daerah gue, jadi daerah gue itu biasa dijuluki kota dengan 100 curug. Gitu. Waduh, kalau boleh tahu curug-curugnya tuh menyebarkah atau kayak emang banyak banget gitu sih? Nah, jadi curugnya sendiri di daerah gue itu menyebar gitu. Jadi nggak cuma di satu daerah aja atau di pegunungan aja, jadi ada di setiap dataran tinggi maupun dataran rendah. Oke. Terus boleh nggak sebutin kayak makanan favorit di daerah lo tuh apa sih? Jadi makanan favorit di daerah gua ada yang namanya mendoan. Jadi mendoan itu sejenis makanan khas dari daerah gua. Itu dibuat dari tempe, bahan dasarnya, dan juga dilumuri dengan tepung terigu gitu. Oke, dari mana ya? Aduh, coba nih kita ada nama-namanya. Kira-kira mana ya yang cocok? Apa ya? Himamira nggak sih? Atau Farmakara? Kayaknya Keluban kali ya. Yakin sih. Oke, boleh nih. Wah. sorry maaf. Sorry ya. Oke, ya. makasih Viko. Boleh selanjutnya nih kenalan Langsung sama aja kita. next. Sorry. Halo, namanya siapa kalau boleh kenalan nih? Nama gue Kevin. Oke, kalau Kevin boleh dong diceritain fun fact dari daerah lo tuh apa sih? Fun fact daerah gue, kita punya bunga terbesar di Indonesia sama pantai terpanjang di Indonesia. Waduh, pantainya apa tuh kalau boleh tahu namanya? Pantai Panjang. Oh, Pantai Panjang, benar-benar. Oke. Kalau misalkan landmarknya gitu ada nggak landmark? Landmarknya ada benteng paling tua juga, nomor 2, namanya Benteng Malioboro. Oh, tapi bukan di Jogja ya Malioboro-nya? Bukan. Oke. Kayaknya gue udah ketebak nih. Apa nih? Coba, kayaknya dia Himamira mungkin ya. Himamira ya, oke silahkan. Sorry, nih maaf ya. Oke, Makasih, thank you. Kevin. Boleh selanjutnya nih kita kenalan lagi. Halo, boleh namanya siapa nih? Halo, aku adalah. Ya, Oke, adalah boleh dong diceritain kira-kira ada nggak sih pakaian khas dari daerah lo tuh yang kayak bagus banget gitu menurut lo? Oke, kalau untuk pakaian adatnya itu dari daerahku itu biasanya disebut baju kurung atau baju Melayu. Nah, kira-kira. Oke. Kalau dari kan tadi udah pakaiannya, kalau landmarknya sendiri apa sih yang kayak bagus banget gitu, yang mungkin bisa jadi destinasi wisata? Kalau dari daerah aku itu terkenal banget sama jembatan yang panjang, dia itu nyambungin untuk 3 pulau yang terbesar di daerah aku ini. Waduh, apa aja tuh? Kalau aku nyebut daerahnya ketahuan nih. Oh iya juga ya. Tapi kok nama jembatannya itu ada Jembatan Barelang. Oh iya. Baru kayak- denger nih. Tapi gue kayak tahu deh. Dari mana? Tapi nggak tahu ya berapa enggak. Kompi kali ya? Atau Formakara. Kayak Formakara sih. Atau ini deh kayaknya. Oke, boleh anak lawak. Oke, sorry. Nih, kayak kamu dari sini. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, boleh nih selanjutnya. Oke, ada ciwi-ciwi lagi nih. Halo, boleh dong kenalan namanya siapa nih? Aku Margaret. Oh, Margaret. Oke. Oke. Dari Margaret, boleh dong diceritain sedikit fun fact tentang daerah kamu? Kalau fun fact dari daerah aku tuh yang pertama, di daerah aku ada fauna endemik yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Kayak yang kedua ada di daerah aku ada rumah pengasingan Insinyur Soekarno dari tahun 1934 sampai 1938. Wow, berarti bersejarah banget ya daerahnya ya? Bener.
bener. Kalau dari daerah lo sendiri nih, ada nggak sih kayak makanan khas yang mungkin belum banyak orang tahu gitu? Makanan khasnya ada yang belum banyak orang tahu, itu kita dari biji-bijian, biasanya dibuat dicampur sama santan gitu, bisa dicampur sama makanan lain kayak pisang dan sebagainya seperti itu. Menarik banget. Iya. Apa ya tapi kira-kira? Jujur, aduh ini sejarah aku kurang bagus ya, cuman mungkin kalau Kita tebak aja kali ya. iya, menurut aku sih nama apa ya, flotista sih, karena kayak ada hewan endemik, menurut aku sih flotista sih. Oke, boleh masuk akal. Oke, maaf ya. Oke, makasih makasih. warganet. Boleh selanjutnya nih, ada Ciwi lagi nih. Halo. Halo. Boleh dong kenalin namanya siapa? Halo, nama gue Aulia. Dia Dari mana nih? Dari mana nih Gal? kalau dikasih tahu ntar ketahuan dong. Ah iya sih. Mungkin boleh dong diceritain keunikan daerah lo tuh apa sih? Keunikan daerah gue salah satunya itu kita punya pasar, tapi pasarnya itu terapung di sungai gitu. Waduh, Oke. tapi kalau transaksinya masih pakai duit cash gitu atau gimana nih? Iya, transaksinya udah pakai duit cash. Kalau landmarknya? Landmarknya itu salah satunya ada yang namanya tuh Siring. Nah, Siring itu jadi kayak semacam sungai, tapi sungai itu panjang dan kita bisa menelusuri di situ. Oh, tapi pasarnya bukan di Sungai Siring itu ya? Pasarnya kebetulan sampai ke Sungai Siring itu, jadi setiap pagi kayak ada transaksi jual beli di situ. Oke. Oke. Kalau di situ berarti ada makanan tradisionalnya juga ya? Ada dong. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah, makanan tradisionalnya ini sebenarnya mungkin udah banyak orang tahu ya. Nah, dia itu ciri-cirinya berkuah, terus biasanya dimakan pakai ayam kampung, telur bebek, terus sama ketupat gitu. Aduh, enak ya, jadi lapar nih. Coba langsung kita tebak aja, sorry. Oke, dari mana ya? Dari Kompi atau dari Pambakal nih menurut Loran? Apa Formakara kayaknya ya? Boleh deh coba Formakara. Oke, boleh. Atau ini ya? Ini deh, coba ini Oke, deh. boleh deh Ikama. Semoga benar ya. Semoga bener deh. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, boleh. Udah nggak ciwi lagi nih. Iya, kita balik ke cowok-cowok. Halo, boleh dong kenalan namanya siapa? Kenalin, namaku Nabail. Oke, Nabil boleh nih ceritain keunikan daerah lo tuh apa sih dari yang lain? Kalau keunikan dari daerahku itu, nah daerahku itu punya banyak sebutan ya. Ada yang nyebut kota gadis, ada yang nyebut kota pendekar, ada yang nyebut kota pecel, kampung pesilat, dan ada sebutan-sebutan lain lagi. Jadi banyak. sebutannya. Seru ya, udah pesilat tapi gadis. Berarti perkasa nggak sih gadisnya ya? Ini ada disclaimer, gadis itu bukan karena banyak gadisnya, tapi itu kependekan dari perdagangan, pendidikan, dan industri. Wah, baru tahu. Kirain gadisnya karena banyak cewek. Iya. Kalau misalkan landmarknya ada nggak? Kalau landmark yang terkenal itu cukup banyak ya, karena kalau paguyuban daerahku itu meliputi beberapa daerah. Itu ada yang namanya Pahlawan Street Center, itu kayak pusat kota, di dekat balai kota. Kemudian ada Monumen PKI di Kresek. Kemudian ada juga Telaga Sarangan, itu juga salah satu landmark yang terkenal. Wah, seru banget ya. Jadi pengen gak sih pengen jalan-jalan gitu? Iya. Kalau misalkan makanannya ada nggak? Kalau makanan yang terkenal, mungkin yang sudah banyak orang tahu itu pecel. Itu kalau di tempatku itu tiap sarapan itu banyak sekali orang jual pecel, gampang sekali nyarinya. Jadi mungkin kalau di sini kayak bubur ayam gitu ya. Kalau di sana mungkin pecel ya. Iya, pagi itu banyak kali sarapan pecel. Enak Gampang banget ya. Iya, enak banget. Jadi pengen. Kita langsung tebak aja Ini nih. gue yakin sih, kayaknya ini Pambakal sih. Oke. Sorry. Oke. Sorry. Oke, makasih Makasih ya. Nani. Oke, boleh nih lanjut kita kenalan. Wih. Cantik banget nih. Siapa nih ini? Langsung. Oke, halo. Boleh dong kenalin namanya siapa? Oke, halo, nama aku Hani. Hani, boleh dong diceritain fun fact daerah kamu tuh apa sih? Oke, jadi fun fact dari daerah aku itu disebut daerah Katulistiwa karena dilewati oleh garis Katulistiwa. Oh, tapi ada perbedaan nggak sih kayak misalkan cuacanya jadi lebih sering gonta-ganti kah atau waktu siang dan malamnya lebih lama gitu, ada nggak sih? Sebenarnya keseluruhannya sama, cuman emang agak lebih panas saja. Dan setiap tanggal 21 Maret itu ada titik 0 derajatnya gitu, itu aja sih bedanya. Kalau buat landmarknya sendiri apa tuh? Karena dia kota Katulistiwa, jadi nama landmarknya juga Tugu Katulistiwa gitu. Oh, tapi itu ada di pusat kota kah atau kayak nggak di pusat kota banget sih? Nggak di pusat kota banget.
Oke. Oke. Kalau misalkan dari daerah kamu kan tadi Tugu Katulistiwa ya. Tapi kalau misalkan rumah adatnya sendiri, apakah ada berbau-bau Katulistiwa namanya kah atau ada lagi nih? Oh enggak, nama rumah adatnya Rumah Hadang, beda. Oke, dari mana nih Ran kira-kira? Yang Coba nih geografi lo di kayaknya dari ini deh. Formakara ya. Oke. Maaf ya Hani. Aduh. Yes. Kasih, Oke, Hani. makasih. Boleh nih selanjutnya ada siapa lagi nih? Halo, wes cowok lagi nih Ran. Oke. Halo. Halo. Boleh dong kenalan namanya siapa? Oke, nama aku Oza. Oke, Oza, boleh dong diceritain apa ya? Mungkin makanan khas dari daerah lo tuh apa sih? Sebenarnya makanan khasnya cukup sering ditemui ya. Bahkan di Jalan Margonda gua lihat beberapa warungnya ada Waduh. di sini. Terbuat dari mie. Apa tuh Ran kira-kira? Apa ya? Special spice gitu ada. Aduh, enak. Oke. Kalau pakaian nih, kalau misalkan tadi kan makanan banyak ditemuin nih. Kalau pakaiannya menurut lo tuh banyak nggak sih ditemuin di sini? Sejauh ini belum pernah lihat sih untuk pakaian. Ya, kalau misalkan kayak fun fact daerah lo tuh apa? Oke, fun fact untuk yang pertama, kalau tadi teman dari yang sebelumnya bilang ada Tugu 0 Katulistiwa, kalau kita ada Tugu 0 km Indonesia ada di daerah kita. Wah, berarti ujung nggak sih? Terus yang kedua, hukum syariat Islam cuma ada di daerah kita di Indonesia yang officially berlaku. Keren. Berarti Oke, kayak oke. agamanya kuat banget ya di sana ya, pengaruh agama Islam ya khususnya. Iya, kuat banget. Secara historis Oh dan my god. Oke, kayak ketebak ketahuan sih. banget ya sih. Ini gue yakin, Iya ini gue sih. berani yakin nih, Iya, berani gue sama juga. UI. Kita yakin banget ya Yakin ini. banget dong kalau ini. Sorry ya. Oke. Sorry. Oke, terima Makasih kasih. ya. Boleh nih terakhir, Ois. Pakai ikat kepala Ran. Kira-kira dari mana ya? Dari mana nih? Halo, kenalin gue Gibran. Oke, Gibran, boleh nggak diceritain apa ya? Mungkin dari daerah lo sendiri apa sih keunikannya atau kayak kekhasannya tuh dari daerah yang beda dari daerah lain tuh apa? Jadi daerah gue itu bukan kabupaten dan juga bukan provinsi. Berarti kota. Bukan juga. Kan bukan kabupaten, bukan provinsi, kota kan biasanya. Karesidenan. Oh. Berarti kalau Karesidenan tuh kayak gimana sih? Kayak apakah gabungan atau gimana? Ya gabungan dari beberapa daerah. Oke. Berarti kalau misalkan kita tanya nih landmark yang menurut lo tuh menggambarkan daerah 5 daerah tuh ada nggak sih atau mungkin masing-masing daerah punya landmarknya sendiri? Sebenarnya punya landmarknya sendiri ya. Tapi yang aku tahu dari daerahku sendiri itu banyak pantai yang terkenal di sana. Waduh. Kalau buat makanannya sendiri tuh apa? Makanan dari daerah aku itu cukup beragam, berkuah, terus pedas dan juga olahannya tuh dari daging sama ikan. Oke, berarti kayak istilahnya bukan lebih ke unggas-unggasan gitu ya, berarti lebih kayak sapi atau ikan gitu-gitu ya. Iya, benar. Oke. Berhubung tinggal satu nih kayaknya semoga bener ya. Semoga bener sih. Maaf, sorry. Oke. Oke. Iya. Bisa nggak? Oke, makasih. Makasih ya. Nah, kita udah habis nih Ran. Kira-kira lo yakin berapa sih? Nih tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 9. Yakin berapa sih benernya? Aduh, berapa ya kalau ditanya sih kayaknya mungkin 4, 5. Iya, mungkin kita Oke. nggak ada yang tahu sih. Mungkin nih ya, biar kita sama-sama tahu. Boleh nih yang bener langsung maju nih, Iya, deketan boleh. sama kita. Langsung deketan sama kita aja. Oke, halo, aku dari KOMUI. Jadi KOMUI itu akronim dari Komunitas Mahasiswa Eks-Karesidenan Pati yang mencakup wilayah Pati, Kudus, Kembang, Blora, dan juga Jepara. Tujuannya untuk mempererat kekeluargaan mahasiswa di daerah tersebut. Jadi kegiatan paguyuban di daerah kami itu ada UI Gustu Pati, di mana kami bakal ngasih webinar dan juga tryout kepada siswa SMA. Selanjutnya ada webinar invasi Makara, di mana kami bakal ngasih sharing-sharing mengenai SBMPTN dan SIMAK, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, teman-teman yang mau join ke paguyuban KOMUI bisa kontak kami melalui Instagram. Instagram kami yaitu @kompiui. Terima kasih. Oke, makasih makasih, Kompi. Kompi UI. Boleh Saman? Silakan nih kenalan. Iya. Oke, halo teman-teman semua. Aku dari Saman UI. Saman sendiri merupakan akronim dari Silaturahmi Mahasiswa Nagoro Aceh Darussalam. Nah, Silaturahmi Mahasiswa Nagoro Aceh Darussalam merupakan paguyuban atau wadah sebagai
perwujudan dari fungsi kekeluargaan dan sikap saling support antar mahasiswa rantau Aceh yang berkuliah di Universitas Indonesia. Untuk kegiatan sendiri kita punya beberapa. Yang pertama ada welcoming maba, yang kedua ada congratulation, terus ada saman sau gampong yaitu roadshow dan tryout, dan yang terakhir ada sanggar seni. Mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut dan ingin bergabung dengan Saman, mungkin boleh reach out kami di Instagram @samanui_. Terima kasih. Oke, makasih Saman. Boleh Forum Makara silahkan ke depan. Oke, halo, aku dari Forum Makara UI. Forum Makara adalah akronim dari Forum Mahasiswa Kalimantan Barat Universitas Indonesia. Nah, jadi Forum Makara ini anggotanya adalah mahasiswa UI yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kemudian kegiatan utama dari Forum Makara ini adalah Expo Kampus, di mana Expo Kampus ini dilaksanakan secara tahunan. Nah, dalam Expo Kampus ini ada yang namanya roadshow. Roadshow ini kita ke SMA di seluruh Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Kemudian ada juga festival, seminar, dan tryout. Nah, jadi tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah untuk membangkitkan semangat anak Kalimantan Barat untuk masuk ke UI juga. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu lagi tentang Forum Makara atau pengen join dari Forum Makara, bisa langsung ke IG @forummakara.ui. Oke, makasih Forum Makara. Jadi mana lagi nih yang benar? Oke, Flotista boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Margaret, perwakilan dari Flotista. Jadi Flotista itu sendiri merupakan akronim dari pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada Flores, ada Timor, Sumba, Lembata, dan Alor. Jadi untuk kegiatan dari Flotista ini sendiri, yang pertama ada pengabdian masyarakat, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan di daerah Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Kemudian ada Flotista Goes to School, yaitu pengenalan kampus ke SMA yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Oke, makasih Flotista. Boleh selanjutnya anak awak UI. Oke. Oke, semuanya, kenalin aku dari anak awak. Nah, jadi anak awak ini merupakan paguyuban asal Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau itu tepatnya ada di Sumatera. Jadi Kepulauan Riau ini memiliki pulau-pulau lagi. Jadi untuk Batam, Tanjung Pinang, Bintan, juga Karimun itu termasuk di Kepulauan Riau. Nah, untuk anak awak sendiri ini punya beberapa program kerja yang unggulan. Yang pertama itu ada anak awak Go to Kepri atau AAGTK. Jadi kegiatannya ini ada roadshow, yaitu kegiatan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan juga ada TOA atau tryout anak awak. Nah, untuk teman-teman dari asal Kepulauan Riau yang keterima di anak awak, keterima di Universitas Indonesia, boleh banget langsung kunjungin aja Instagram kami di anak awak UI. Oke, terima kasih. Oke, makasih anak awak. Oke, boleh lanjut dari Himamira nih. Oke, semuanya, kenalin gue Kevin dari Sumatera UI atau Himpunan Mahasiswa Pemerintah Asia Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pemerintah Asia kita punya pemerintah besar di Indonesia, dan Sumatera UI sendiri ini punya program kerja seperti welcome mahasiswa baru. Dengan itu juga kita punya UIGTB atau Universitas Indonesia Gustu Bengkulu, dan di UIGTB sendiri kita punya roadshow, kita punya workshop, webinar, dan juga ada acara-acara lain juga. Dan untuk menyambut maba nanti kita juga punya makar. Buat yang mau tahu lebih lanjut dan juga buat teman-teman dari Bengkulu yang keterima di UI, boleh kunjungin di Himamira UI di Instagram. Thank you. Oke, thank you Himamira. Yang terakhir nih yang bener juga kita nih dari Kluban boleh. Oke, kenalin nama gue Viko dari Kluban UI atau Klub Mahasiswa Banyumas UI. Jadi Kluban UI sendiri itu merupakan singkatan dari Klub Mahasiswa Banyumas UI tadi sendiri. Jadi di Kluban UI itu menaungi 3 daerah. Yang pertama ada Banyumas, kemudian Purbalingga, dan yang terakhir ada Banjarnegara. Di Kluban UI sendiri ada yang namanya kegiatan Urban UI atau UI Road to Banyumas. Jadi di situ ada banyak rangkaian mata acara. Yang pertama ada tryout, kemudian ada roadshow, dan yang terakhir ada webinar. Jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin tahu lebih lanjut tentang Kluban UI atau anak daerah Banyumas sendiri, bisa kunjungi kita di Instagram yaitu @kluban_UI. Thank you. Oke, makasih Kluban. Wah, tadi kan udah kenal-kenalan nih sama yang kita jawab bener ya. Tadi kayak ada 2 yang kurang nggak sih ini? Ikama sama Pambakal ketuker ya? Iya. Oke, mungkin boleh nih ditukar ketukeran dulu kali ya.
Oke, dan mungkin yang duluan kenalan dari Pambakal dulu ya, Boleh, ladies first. Ladies first. Oke, boleh Pambakal? Kasih. Iya. Halo semuanya, kenalin aku Aulia, aku dari Pambakal UI. Jadi Pambakal UI merupakan salah satu paguyuban dari Kalimantan Selatan, yang mana program kerja unggulannya itu ada Pambakal UI Goes to School, yang mana kita akan memperkenalkan Universitas Indonesia pada siswa-siswi yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan sekitarnya. Selanjutnya ada program kerja bernama Babanam Pambakal UI, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan welcome maba. Nah, untuk para mahasiswa baru 2022 yang berasal dari Kalimantan Selatan, boleh langsung aja cek Instagram kita dan Instagram kita di pambakal_UI. Terima kasih. Oke, makasih Makasih, Pambakal. Pambakal. Yang terakhir nih, dari Ikama boleh langsung kenalan. Oke, halo semuanya, kenalin namaku Nabail, aku perwakilan dari Ikama UI. Nah, Ikama sendiri merupakan akronim dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Madiun Universitas Indonesia. Ikama UI merupakan paguyuban yang meliputi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Karesidenan Madiun, yaitu dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Nah, apa saja kegiatan di Ikama UI? Kegiatan di Ikama UI yang terbesar yaitu homecoming. Di homecoming ini kami mengadakan sosialisasi kampus kepada SMA, MA yang ada di Karesidenan Madiun. Kami mengadakan tryout dan kami mengadakan webinar. Kemudian kami juga ada kegiatan pendataan maba ya, setiap kali selesai atau setiap kali pengumuman mahasiswa baru. Kemudian kami juga ada welcoming maba, kami mengenalkan maba-maba dan mahasiswa dari Ikama yang masih aktif kuliah. Kemudian kami juga ada bagi-bagi takjil, baksos dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang merasa belum tergabung dengan Ikama UI, teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram kami di @ikama.ui. Oke, makasih makasih Ikama Kama. UI. Nah Ran, tadi kita udah kenal nih sama 9 paguyuban. Udah kelar belum sih atau masih ada lagi? Masih ada lagi, jadi sehabis tim A selesai bakal ada tim B yang masuk. Oke, jadi mungkin buat tim A boleh nih istirahat dulu. Makasih, tim tim A. A. Dadah. Oke, selanjutnya ada tim B nggak sih Ran? Iya ada. Oke, mungkin untuk tim B boleh dipersilahkan masuk. Halo teman-teman. Wih, rame nih. Kayak kita bakal kenalan lagi kali ya Ran? Iya, boleh. Tapi nih biar mempersingkat waktu, kan biar juga kita lebih kenal lagi, mungkin kita bisa mulai kali ya? Mulai dari paling ujung kali ya. kayak Boleh. Tadi. Kita akan maju nih. Halo. Oke, boleh dong kenalin namanya siapa nih? Nama gua Faiz. Oke, Faiz boleh gak sih jelasin mungkin apa ya keunikan dari daerah lo yang mungkin gak dimilikin sama daerah-daerah lain? Oke, mungkin kalau dari daerah gua keunikannya itu bahasanya beda dari bahasa Indonesia. Yang jelas bahasa daerahnya agak kental ya. Terus ada juga makanan-makanan enak dari sana. Pakai apa tuh? Boleh nggak dikasih contoh? Ingin kasih contoh kali ya. Ada tahu aci, soto tauco. Kalau misalnya landmarknya ada nggak di sana? Kalau landmarknya sendiri dari daerah gua itu teh poci. Oke, berarti daerah lo bisa dibilang sebagai salah satu penghasil teh yang banyak ya, berarti kayak besar gitu? Bisa dibilang gitu, banyak kebun teh di sana. Oke, apa ya? Apa puncak? Puncak. Kita langsung coba kali ya. Coba. Iya, dari nama-nama yang kita punya, kayaknya Saimala gak sih? Iya. Atau Sintesa? Sintesa di kayaknya. Oke, boleh deh, Sintesa. Daerah mana menurut lo, Ca? Kayaknya ini sih. Oke, udah kita tebak dulu, kita juga nggak tahu nih. Sorry. Oke, makasih. Makasih ya. Oke, boleh nih selanjutnya kita kenalan juga. Halo, boleh dong kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad dari program studi teknik komputer. Oke, ini coba deh dilihat. Tialnya tuh kayak pakai batik, tapi ini tuh kayak pakai kaos merah putih. Kalau boleh tahu ada esensinya nggak sih, kayak apakah mungkin merah putih menandakan semangat atau apa gitu, ada nggak sih? Merah putih ini ya emang baju adat dari daerah saya. Itu menandakan semangat dan apa ya, kesucian dalam hati. Oh iya, berarti meaningful banget ya? Iya, kayak bendera merah putih nggak sih? Iya dong. Kalau bawa tahu kayak fun fact di daerah lo itu apa sih? Untuk fun fact, yang pertama itu
daerahku itu memiliki ya bahasanya sendiri. Terus kalau mau ke daerahku itu pasti lewat jembatan Suramadu. Oh, kayaknya bisa dikenal ya. Berarti kayak berarti mungkin mau konfirmasi nih. Berarti daerah lo nih yang biasanya kalau di Jakarta identiknya jual sate gak sih? Iya. Berarti ketebak gak sih? Ini apa ya? Kayaknya ini gak sih Sakera deh kayaknya. Ini deh Sakera deh. Ini gue yakin. Kalau ini gue berani jamin yakin. Iya, gue juga deh kayaknya. Oke, sorry. Oke. Bisa nggak nih ada topinya tuh? Jangan sampai jatuh. Makasih ya. Makasih. Boleh next. Halo, ciwi-ciwi nih. Boleh dong kenalin namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Prandes Nira, bisa dipanggil Nira, dari Fakultas Vokasi Administrasi Kepajakan. Oke, Nira kalau boleh tahu di daerah lo tuh ada nggak sih kayak semacam apa ya? Mungkin kebudayaan atau mungkin fun fact yang bisa di-share nih ke kita? Kalau di daerah aku tuh kebanyakan ada kebudayaan khas dari sana, yaitu ada alat musik yang itu gede, terus habis itu dia mainnya dipetik, terus itu dia dari kayak dari namanya caping. Buat apa tuh? Buat tutup kepala gitu. Oh, yang kayak topi petani. Iya, ada topi petani gitu. Terus juga di sana juga ada makanan khas yang enak-enak banget. Itu ada mie terus nanti ada kuahnya kental sama gorengan dari tempe gitu. Aduh jadi lapar ya. Terus juga ada lagi tuh. Apa tuh? Daerahku juga bisa dipanggil daerah kota dingin. Kota dingin. Biasanya sih yang gue tahu sejauh ini kalau dingin biasanya puncak ya identiknya. Tapi gue juga kurang tahu nih kalau di daerah lain tuh apa. Tapi dinginnya tuh dingin banget kayak misalkan sampai di atas 10 derajat gitu nggak sih atau yang kayak gimana? Kalau di bulan-bulan tertentu sih sampai segitu, sampai di satu daerah tuh ada yang sampai ada salju ya gitu sih. Terus bukan salju, cuman embun yang mengkristal. Gue sih waktu itu pernah ya kayak jalan terus kayak emang itu dingin banget daerahnya, tapi gue juga nggak yakin nih apakah tebakan gue benar atau enggak. Menurut lo gimana nih Ran? Coba kita tebak kali ya. Kalau yang gue tahu ya nih sejauh yang gue pernah tahu nih kalau misalkan daerah yang dingin tuh kayak Dieng gitu. Menurut lo benar nggak sih? Menurut gue sih ini nih area Makassar. Kayak gue juga deh. Oke, boleh deh. Karena tahu gue juga nih kalau misalkan daerah Makalang kan kayak batunya juga dingin ya. Mungkin bener nggak sih? Mungkin kali ya. Kita tebak aja dulu. Oke, makasih. Oke, ciwi-ciwi lagi. Boleh dong kenalin namanya siapa? Halo, kenalin aku Gita dari FMIPA Matematika 20. Oke, Gita. Boleh dong diceritain fun fact tentang daerah lo gitu. Kayaknya ini cukup 2 kata udah menunjukkan tempat ini. Apa tuh? Apel sama bakso. Itu mengarah banget sih. Iya. Aduh, kayak ketahuan salahnya jadi kita nih. Tapi kalau misalkan kan tadi bilang baksonya daerahnya tuh terkenal sama bakso. Tapi tuh baksonya bener-bener kayak banyak banget atau kayak banyak. Kayak di mana-mana pasti ada bakso. Aduh. Kayak langsung ketahuan deh. Langsung ketahuan sih, apalagi maksudnya apel. Iya kan? Kan kayak khas ya. Aduh. Tapi gimana dong? Ya udah deh nggak apa. Menurut gue sih ini sih Saimala deh kayaknya. Semoga bener ya, tapi karena setahu gue sih kalau emang di Malang tuh gue pernah dengar tuh emang bahasanya banyak gitu. Oke, boleh? Kenalin, nama aku Melvi Liardiana, biasa dipanggil Melvi dari FIB 20. Wih. Boleh dong diceritain tentang fun fact daerah lo gitu? Fun fact daerah aku biasanya disebut sebagai Bumi Wali, salah satu pesisir di daerah Jawa Timur. Oh, tapi itu tuh pesisir dekat banget sama pantai atau kayak emang butuh waktu gitu? Deket banget, emang di pesisirnya sih. Kalau ada landmarknya gitu nggak? Landmarknya Tua atau Siwalan. Buah ya? Iya. Oke, tapi kalau di daerah itu masih banyakkah buahnya gitu atau kayak udah itu udah jadi landmark dan udah langka gitu nggak sih? Masih banyak dan sekarang itu lagi hits karena dibuat minuman gitu. Minumannya tadi yang namanya Tua. Jujur penasaran sih. Sama penasaran. Tapi gimana ya? Kayak gue jujur kalau ini gue agak kurang tahu nih. Tapi menurut gue sih parodi ya. Dia bilang soalnya pesisir. Nah setahu gue tuh kalau pesisir tuh kayak daerah-daerah selatan gitu. Sorry. Oke.
Yes, makasih. Makasih ya. Oke, boleh next kita kenalan nih. Halo. Oke, boleh kenalin diri dulu. Halo semua, perkenalkan saya Christine Sedi dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Oke. Boleh dong diceritain tentang ciri khas atau fun fact dari daerah kamu? Fun fact dari daerah saya sering disebut Bumi Cendrawasih. Dan juga orang-orangnya sering disapa sebagai Mutiara Hitam dari timur. Oh, berarti udah dapat clue nih kita, berarti dapat dari timur. Mungkin boleh nggak diceritain kayak apa ya, destinasi wisata favorit dari daerah lo tuh apa sih? Oke, kalau di daerah saya biasanya kami punya daerah yang sangat dikenal bahkan di Indonesia bahkan internasional ya. Kalau bisa dibilang itu Raja Ampat. Waduh, jujur gue tahu sih, dan gue pengen banget emang ke sana. Sama banget, langsung nebak kali. Aduh, apa langsung ke sana? Boleh. Waduh, modalin? Oke, ini gue yakin sih ini IMAPA. Gue juga yakin banget. Oke, makasih Christine udah sharing. Makasih ya. Oke, boleh? Langsung nih, cowok-cowok terakhir. Oke, halo. Boleh sebelumnya kenalin dulu dong namanya siapa? Oke, halo semuanya. Nama gue Aga Fikdawan dan biasa dipanggil Aga. Gue dari program vokasi jurusan produksi media. Oke, boleh dong ceritain sedikit tentang daerah lo, fun fact gitu. Ngomongin fun fact tentang daerah gue itu terkenal banget dengan yang namanya pisang dan juga kopi. Pisang dan kopi. Jujur gue baru pertama kali dengar sih. Gue karena sejauh ini gue belum pernah kayak dengar kayak daerah tuh apa ya yang naik tuh pisang gitu. Ada lagi nggak sih kayak mungkin apa ya ciri khas dari daerah lo tuh yang mungkin banyak belum orang kenal? Nah, mungkin lanjutan ya dari pisang itu kita tuh daerah gue tuh punya suatu makanan juga namanya keripik pisang. Oke. Dan untuk kayak landmarknya ataupun yang banyak dikenal orang itu tempat gue adalah markasnya Gajah Sumatera. Wah, ini berarti daerah-daerah Sumatera ya? Iya. Aduh, ini apa ya? Ini sisa dua nih, ada kemas sama ada tawon. Menurut lo yang mana? Kayaknya kemas deh. Kemas? Kayaknya iya deh, kemas. Oke, udah. Oke. Semoga bener ya. Semoga bener sih. Karena kalau ya gue tahu sih kalau gajah tuh banyaknya di Waikambas, gak sih? Iya. Bener. Takut salah. Oke, makasih. Ya. Oke, boleh yang terakhir nih. Cowok terakhir. Ini cowok terakhir. Oke, halo. Boleh dong kenalin dulu namanya siapa? Boleh. Jadi halo semuanya, kenalin nama gue Azam dari program vokasi angkatan 2020. Oke. Boleh dong diceritain sedikit tentang fun fact daerah lo gitu. Mungkin kalau untuk fun fact bisa gue jabarin ke 3 deskripsi ya. Jadi untuk deskripsi pertama sendiri, daerah gue itu kalau secara historis dikenal sebagai pada masa itu ibu kota dari kerajaan Nusantara terbesar di masanya, yaitu kerajaan Sriwijaya kalau kalian pernah dengar. Terus untuk yang keduanya sendiri, daerah gue itu pernah pernah menjadi tuan rumah dari salah satu ajang olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games pada tahun 2018. Dan yang ketiga dan fakta terakhirnya, kota gua itu terkenal sebagai kota yang keseluruhan dibelah oleh sungai yang panjang di provinsi gua. Jadi di kota gua sendiri itu dibagi menjadi kayak 2 bagian, yaitu yang bagian hilir dan bagian hulu. Nah, karena dari kota gua sendiri yang kebelah secara keseluruhan sama sungai, jadi komoditas terbesar itu adalah perikanan kayak gitu. Jadi salah satu makanan khas yang ada di daerah gua itu namanya pempek. Iya, ini udah pasti gak sih kalau pempek tuh identiknya sama Palembang ya biasanya ya. Tapi kalau komoditas ikannya tuh berarti lebih ke ikan air tawar ya? Kurang lebih ke ikan air tawar karena lebih ke sungai bukan ke laut kayak gitu. Oke. Ada nggak yang mau lo tanyain nih tentang daerahnya nih? Mungkin kayak makanannya kayak selain pempek gitu ada nggak lagi? Sebenarnya kurang lebih karena dia kurang lebih komoditasnya ikan. Sebenarnya kalau dari pempek itu sendiri itu bisa diolah jadi berbagai macam. Jadi kan kalau pempek itu tradisional itu kayak digoreng biasa atau direbus gitu. Coba kalau misalnya dia disiram kuah kayak kuah kaldu kayak gitu juga ada, namanya itu model.
baru tahu. Gue jujur belum pernah sih. Gue coba pernah denger dulu, gue kira model kayak apaan kok makanan namanya model. Mungkin langsung nih, kayak udah sisa satu. Semoga ini bener ya, karena takut juga nih. Oke, boleh. Sorry. Oke, makasih. ya. Nah, Ran, tadi kita udah nebak semua. Menurut lo berapa nih? Tadi kan kita sebelum nebak 5, ternyata 7. Menurut lo sekarang berapa? Tadi kayaknya sih menurut gue ada yang ketukar. Mungkin sekarang 3 atau 4 kali ya. Oke, tapi reveal aja kayak boleh nih yang bener kira-kira angkat tangan. Wah, bener. Kali ini bener. Iya. Oke. Boleh kali ya dijelasin dari yang paling ujung. Oke, boleh dari Sintesa UI, silahkan. Oke, kenalin lagi, aku Faiz dari Sintesa UI, yang merupakan paguyuban anak-anak UI dari Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang Sintesa UI. Jadi nanti teman-teman yang berasal dari kota atau Kabupaten Tegal itu bakal bergabung dengan Sintesa UI. Di sana di Sintesa UI kita bakal banyak bareng-bareng untuk main-main bareng, seru-seruan bareng, dan bakal menjalani program kerja yang menarik juga buat teman-teman untuk daerah Tegal. Jadi mungkin dari sini aku ingin juga pesan kepada teman-teman mahasiswa UI 2022, jangan lupa kepoin juga Instagram kami dan jangan lupa join Sintesa UI. Mungkin pesan dari aku buat teman-teman Tegal, ajak pada kalian join Sintesa UI. Mungkin sekian dari aku. Makasih. Boleh Oke, boleh Sakera. Oke, Abdina Rizky Muhammad dari Paguyuban Sakera UI. Sakera UI adalah paguyuban yang isinya adalah Kacok Teping Madura. Nah, bagi kalian mahasiswa baru 2022 yang berasal dari Madura, jangan lupa untuk join ke Sakera UI. Nah, di Sakera UI itu sendiri kegiatan yang biasa kita lakukan adalah kayak bersenang-senang di kosan alumni juga biasanya. Nah, itu tuh untuk menjalin keakraban antara alumni, mahasiswa, serta dengan kalian juga di liburan biasanya kita juga itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Nah, mana impian dari Madura, silakan join ke Sakera UI. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Manabi beda sesalah ucapkan atau bertengkar pola yang mana seorang. Terima kasih. Salam Sepenggara. Wih, makasih. Makasih ya. Boleh. Tadi siapa lagi yang benar? Oke, boleh Parodi. Silakan. Kenalin lagi, aku Melvi dari Parodi atau yang merupakan singkatan dari Paguyuban Ronggolawe di Universitas Indonesia. Nah, buat kalian yang udah gabung Parodi dan mahasiswa UI 2022, jangan lupa untuk tetap semangat karena di Parodi kita punya proker yang paling hits di Tuban, yaitu GPS atau Gerakan Parodi Sosial. Biasanya diadain di bulan Ramadan, dan selain itu kita juga punya proker-proker lain yang lebih seru. Jadi semangat dan selamat. Oke, makasih Parodi UI. Boleh yang terakhir ya? IMAPA. Oke, silakan. Halo semua, perkenalkan saya Christine. Saya dari Ikatan Mahasiswa Papua UI atau IMAPA UI. Saya mau mengucapkan selamat karena sudah tembus di Universitas Indonesia. Selain itu, saya mengajak kamu semua buat gabung di IMAPA UI biar kita sama-sama berkembang, kita belajar sama-sama. Terakhir, saya mau pantun. Jalan-jalan di Jayapura, jangan lupa sih dari Bukit Salib, jangan rasa kau sendiri kantung saling melengkapi. Sekian. Keren. Makasih ya. Tadi udah yang benar, jadi siapa aja nih yang salah? Aduh, agak malu ya, ada 4. Mungkin bisa tukeran dulu kali ya? Tukeran dulu kali ya. Wow, tukerannya sampingan. Aduh, jadi agak malu nih. Oke, jadi yang pertama tadi ternyata dari Tawon, terus ada Arya Makara, Saimala, sama Kemas. Mungkin dari Tawon dulu kali ya, boleh? Boleh. Silakan. Perkenalkan, nama aku Mira dari Tawon UI atau dari Paguyuban UI daerah Wonosobo.
Jadi buat teman-teman mahasiswa UI 2022 jangan lupa join di paguyuban kawan ya. Nanti kita bakal ngelakuin kegiatan yang seru-seru banget pastinya. Biar kita nanti bakal hayang bareng kekeluargaan. Thank you ya. Makasih. Oke, makasih ya. Makasih. Boleh next. Boleh selanjutnya. Ciwi-ciwi. Arema Kara. Berarti ini tadi yang Malang ternyata ya. Aduh, malu di. Kita salah naro kali ya. Nggak apa-apa. Oke, halo, aku Gita dari Arema Kara. Jadi Arema Kara ini adalah paguyuban dari Malang buat mahasiswa UI. Dan di sini tuh kita bakal ada gathering buat angkatan, entah itu formal maupun informal. Dan kita di sini juga ada UISAM, yaitu tryout buat arek-arek Malang yang pengen masuk UI jalur SIMA. Jadi buat arek-arek Malang, buat mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2022, jangan lupa join Arema Kara ya. Dan jangan lupa follow Instagramnya di @aremakara_ui. Thank you. Oke, thank you Arema Kara. Oke. Boleh di next. Boleh. Imala. Oke. Ya. Tadi pun, halo sana-sana Lampung, apa kabar nih? Saya dari Saimala UI yang dari provinsi Lampung. Dan di sini saya sebagai mahasiswa yang gabung di Paguyuban Lampung, Paguyuban Saimala UI, pastinya sangat senang banget dan memiliki banyak sekali kegiatan yang benar-benar contohnya ketika kalian lagi capek organisasi, capek kuliahan, dan kalian itu kalau udah gabung di Saimala UI, kalian udah punya mindset kayak bisa back to home lah gitu. Jadi kayak lu bisa ngerasain yang curhat sana sini itu enak dengan mahasiswa yang berasal dari Lampung. Dan selain itu juga di Saimala UI juga banyak banget kegiatan program kerja yang keren-keren banget yang bikin kalian semua happy pastinya. Itu aja, terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian cek Instagram kita di @saimala_ui. Oke, makasih Saimala. Yang terakhir dari Kemas. Berarti ini yang dari Kota Pempek ya? Oke. Halo, apa kabarnya halo? Kenalin, nama aku Azam dari Kemas UI, Paguyuban mahasiswa UI dari Sumatera Selatan. Sebelumnya aku mau ucapin selamat kepada kalian semua mahasiswa UI 2022 yang sudah berhasil masuk ke kampus perjuangan. Maka dengan itu aku mau menghimbau kepada kalian para mahasiswa UI 2022 yang dari Palembang atau dari daerah Sumatera Selatan lainnya untuk bisa banget join ke paguyuban aku, yaitu Kemas UI. Nah, di Kemas UI nanti kegiatannya itu bakal banyak banget, kita bakal ngumpul bareng, kita sharing-sharing tentang apa aja kegiatan perkuliahan kita, kegiatan organisasi segala macam. Selain itu kita juga bakal bertamasya bareng di akhir tahun sebagai sarana refreshing atau rekreasi kayak gitu. Nah, tunggu apa lagi? Jangan lupa buat pantengin terus update dari paguyuban kami, dan jangan lupa juga cek nih, ada di gantung itu ID Instagramnya @kemasui. Itu aja dari aku, and salam gitu. Oke, makasih makasih kayak Mas UI. Wah, berarti tadi udah ada 8 paguyuban yang udah kita kenal nih. Tadi kan sebelumnya juga ada 9 ya, 17. Udah belum sih, Ran? Apakah masih ada lagi? Belum tahu, masih ada lagi. Oke, berarti buat teman-teman jangan lupa buat ketemu kita lagi di part 2. Dadah!